Haleluya, shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang mengalahkan ketakutan. Dalam Mazmur 68 ayat 20 dikatakan, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah, Tuhanku, memberi keluputan dari maut. Mengapa saya katakan hari ini saya mau berbicara tentang mengalahkan ketakutan? Karena dunia ini sedang dilingkupi oleh ketakutan. Ada isu corona. Di Jakarta sudah PSBB. Di Tabanan sudah ditutup semua gedung-gedung olahraga, semua tempat-tempat keramaian sudah ditutup. Ada banyak ketakutan. Orang takut bertemu dengan anggota keluarganya. Orang takut bertemu dengan bapak ibunya. Orang tidak lagi bisa berdekatan, harus 1,5 meter. Begitu banyak ketakutan yang membuat situasi semakin mengerikan. Saya 6 bulan yang lalu sempat merasa takut berada di bibir pantai. Kenapa? Karena ada isu tsunami akan melandai pantai selatan yang dikatakan air akan meluap setinggi 20 meter. Sampai pada akhirnya firman Tuhan mengingatkan saya bahwa Allah yang berkuasa atas alam semesta, dikatakan di dalam Amsal 8 ayat 28, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar bumi. Jadi Allah telah menetapkan segala sesuatu untuk terjadi. Kalau air laut ini kita perhatikan, tanpa seizin Tuhan tidak akan melanda ke daratan ini. Begitu juga dengan ketakutan yang terjadi saat ini. Orang takut akan virus corona, orang takut akan terinfeksi, takut bertemu dengan orang lain, takut melakukan sesuatu. Dan bahkan seolah-olah ketakutan ini sudah melingkupi seluruh aspek hidup manusia. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa Allah ialah Allah yang memberikan keluputan, Allah yang menyelamatkan. Tanpa seizin Tuhan tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Malahan Ayub mengingatkan saya, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Maka dari itu isilah pikiran hati kita dengan firman, sehingga kita menjadi percaya diri. Allah telah datang dari surga mengalahkan kuasa maut lewat kematiannya di kayu salib. Yesus Kristus telah memenangkan pertandingan. Maut tidak berkuasa lagi. Ketakutan itu harus dieliminasi. Ketakutan itu harus digantikan dengan firman, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Sukacita itu menjadi bagian kita. Sukacita itu menjadi dasar hidup kita, bukan hanya selebrasi setiap hari Minggu, tetapi sukacita itu setiap hari memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita ini anak-anak Allah. Yesus Kristus mengatakan bahwa siapa yang percaya dan menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau anak-anak masih takut, itu anak-anak yang belum dewasa. Anak-anak yang belum akil balik, tidak bisa dipercaya. Seperti orang anak kecil yang menerima wasiat. Ketika dia belum dewasa, dia tidak diberikan kuasa atas segala harta yang diwariskan kepadanya. Maka dari itu jadilah orang-orang Kristen yang dewasa, anak-anak Allah yang dewasa, yang menghidupi firman Tuhan, yang menyaksikan firman Tuhan. Mari saya mengajak saudara-saudari, walaupun ada virus corona di mana-mana di berita, mari kita dengan protokol kesehatan tetap menyaksikan kasih Tuhan, meyakini bahwa Allah adalah Allah yang menyelamatkan, Allah yang meluputkan kita dari maut. Tidak ada akan sesuatu terjadi tanpa Allah yang mengizinkannya. Yakinlah akan hal itu, karena yang mengalahkan dunia adalah iman kita, kepercayaan kepada kuasa kerja Allah di dalam Yesus Kristus. Pujilah nama Tuhan yang telah memberkati kita, yang telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, yang telah memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di desa. Tuhan menyertai dan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, berikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.